Makanya waktu itu ya saya nggak terbayang mau masuk ombudsman justru untuk supaya gitu ya ini menjadi legitimate ya, Koperasi Desa Merah Putih menjadi legitimate, dapat fasilitasi seperti itu, maka harusnya yang jadi anggota dari Koperasi Desa Merah Putih ini adalah seluruh warga desa. Pimpinan ombudsman ini kalau bekerja dengan betul ya, sangat repot ya, sangat ini karena apa gitu. Ya, banyak NGO ya, lembaga-lembaga masyarakat ya, pemerintahan di sana juga termasuk ATR BPN pingin memberikan pengakuan kepada suku Bajo atas propertinya gitu. Tidak pernah terwujud itu. Simak sorot isu maladministrasi dan pengaduan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat ombudsman semua. Selamat datang di Simak Sorotan Isu Maladministrasi dan Aduan Masyarakat. Di episode kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, seseorang yang telah mengabdikan dirinya selama hampir 1 dekade di Lembaga Pengawas Pelayanan Publik Ombudsman Republik Indonesia. Beliau dengan segala kiprahnya, dengan segala dedikasinya, sampai hari ini masih menjadi sebagai anggota Ombudsman Republik Indonesia selama 2 periode. Selamat datang, telah hadir bersama kita Pak Dadan S. Suharma Wijaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak? Sehat-sehat Pak hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Sudah makan ikan Makassar, Wah, makan kondro ya, enak-enak semua. kolesterol aman Pak ya? Aman. Aman. Karena Makassar itu kalau sebelum datang harus periksa kolesterol dulu Pak. Ya. Karena di sini banyak sekali masakan-masakan berbahan dasar daging. Dan semoga juga di Simak kita kali ini pasti semuanya penuh daging Pak. Di Simak kita kali ini. Ya, sebagaimana biasa sahabat ombudsman semua, di Simak ini kita akan bagi menjadi 3 segmen. Segmen pertama adalah 1 kisah, 3 isu, dan 7 fakta. Ya, sekarang kita ke segmen pertama Pak. Ya. Kita semua tahu bahwa Pak Dadan sejak 2016 Pak ya telah menjadi pimpinan anggota Ombudsman Republik Indonesia, yang mana pasti Bapak sudah punya banyak sekali kontribusi untuk mengarahkan lembaga negara ini bagaimana dalam pengawasan pelayanan publik. Tapi pertanyaan saya bukan Bapak di Ombudsman. Saya ingin tahu apa sih yang membawa, bagaimana kiprah Bapak dulu sebelum berkiprah di lembaga Ombudsman. Bisa diceritakan mungkin dari masa SMA dan kuliahnya Pak? Oh iya. Mungkin mundur ya di flashback ke belakang. Saya sebelum masuk di ombudsman gitu ya, sebetulnya masuk di ombudsman saya tidak sengaja dan tidak berniat ya awalnya. Nah, kenapa? Karena lembaga saya sebelumnya itu kami punya program kerjasama dengan ombudsman gitu ya. Jadi Lembaga apa Pak? Lembaga saya itu namanya Jawa Pos Institute Pro Otonomi ya, yang di Jawa sana. Di sini di Sulawesi saya juga punya lembaga yang namanya Fajar Institute of Pro Otonomi gitu ya. Jadi lembaga yang kami memberikan penghargaan ya kepada bupati, wali kota gitu ya, beserta jajarannya ya, daerah-daerah yang punya prestasi gitu, mengangkat pelayanan publik yang bagus, inovasi-inovasi yang bagus, program-program yang bagus. Kita kasih award ya, namanya Autonomy Award gitu kan. Nah, saya Tahun berapa itu Pak? lembaga yang di Jawa Timur di Surabaya ya, didirikan tahun 2001 ya. Oke. Jadi itu Awal-awal reformasi ya, Pak ya. kita kan ada undang-undang otonomi daerah tahun 99 kan, waktu itu kan diberlakukan tahun 2001, kita langsung bikin lembaga yang namanya Jawa Pos Institute Pro Otonomi ya, dengan asumsi bahwa otonomi daerah itu konsep yang pas ya buat sistem pemerintahan kita. Jadi kalau kita ada gium NKRI harga mati ya,
otonomi harga pas buat pemerintahan. Bukan harga diskon. Bukan harga diskon. Nah, kenapa gini? Karena Indonesia ini itu kan terlalu luas ya. Betul. Untuk kebijakan-kebijakannya diambil oleh beberapa gelintir orang yang ada di Jakarta gitu ya. Ya, jadi Indonesia ini kalau segala keputusan kebijakan dibuat sentralistik ya dari Jakarta, ini Indonesia ini terlalu luas ya. Demikian juga orang-orang di Jakarta ya, pejabat-pejabat yang di pusat itu terlalu tinggi juga untuk mengelusi hal-hal kecil sesuai dengan kebutuhan di daerah-daerah gitu loh. Makanya otonomi daerah itu harga yang pas buat sistem pemerintahan kita gitu lah. Itulah makanya saya tergabung dan ikut mendirikan lembaga Institut Pro Otonomi ya di beberapa tempat ya, disesuaikan dengan background media kami ya yang ada di masing-masing daerah gitu ya. Di beberapa tempat kita dirikan ya, termasuk yang di Sulawesi Selatan karena di sini medianya Fajar ya, maka kita pakai menjadi Fajar Institut Pro Otonomi ya. Artinya sejak tahun itu Bapak sudah sangat dengan otonomi Ya, dan dengan otonomi daerah gitu. Jadi dengan lembaga-lembaga yang ada ya sampai saat ini ya diakumulasi, karena saya backgroundnya adalah peneliti otonomi daerah gitu ya. Sejak awal gitu saya melakukan penelitian bagaimana program-program di daerah, inovasi di daerah gitu. Ya banyak ya tempat yang saya kunjungi dan menghasilkan banyak referensi tentang inovasi-inovasi pemerintah daerah gitu ya. Jadi selama ini kan kita mungkin hanya memotret inovasi yang media darling misalkan ya. Oh di mana gitu ya yang sering muncul kan. yang viral kalau bahasa sekarang. Oh ya Solo Pak Jokowi misalkan kan, Surabaya Bu Risma kapan hari, terus di mana. Padahal saya keliling ya ke seluruh kabupaten kota di Indonesia ya, sebagian besar saya datengin, banyak juga itu bupati-bupati, kepala-kepala daerah ya, di daerah kepala dinas itu yang punya program-program inovasi-inovasi yang bagus tapi tidak terangkat. Nah, itulah misi lembaga saya gitu. Nah, termasuk lembaga negara juga ya. Kami mendorong ya lembaga negara yang punya program-program akuntabilitas ya, programnya itu dalam konteks akuntabilitas gitu, itu didorong untuk bisa juga diketahui oleh publik. Selama ini ya lembaga negara yang media darling itu KPK gitu ya. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK itu gitu ya. Tanpa didorong pun dia udah jadi berita di mana-mana. Nah, padahal ada lembaga yang seperti KPK punya tugas untuk mendorong akuntabilitas penyelenggaraan negara ya. Banyak. Nah, misalkan ya akhirnya gitu ya kami bikin program ya yang namanya program akuntabilitas untuk mengangkat lembaga-lembaga negara ini sama pemberitaannya seperti KPK. Nah, yang kami pilih adalah Ombudsman Republik Indonesia, Komisi Yudisial, kemudian BPK, BPKP, ya kemudian dulu ya termasuk Kemenpan RB, ya termasuk lembaga TQA dulu itu ya, Tim Quality Assurance, terdiri dari beberapa lembaga, ada BPKP, Kemenpan, sama BPK kalau nggak salah di dalamnya, itu yang mendorong akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Masih di JPP ini Pak? Programnya di situ, ya saya pegang program itu. Nah, itu berapa tahun ya, saya sering keliling dan di banyak daerah gitu ya, ya kebetulan kami 14 provinsi waktu itu yang programnya didorong nih, lembaga-lembaga daerah ini kami relikan gitu ya, kami datangkan ke provinsi-provinsi di 14 provinsi untuk supaya dikenal oleh media massa di situ dan sampai ke publik, termasuk ombudsman. Nah, makanya ombudsman awal-awal berarti waktu itu Pak ya, masih komisi ombudsman yang periode sudah Pak Danang waktu sudah itu. Pak Danang. Nah, Pak Danang. Jadi karena programnya 2012 ya. 2012 sampai 2020. Nah, itu saya ajak keliling tuh semua lembaga negara. Ombudsman yang 7 keliling ke setiap tempat ya. Kami kerjasama dengan lembaga donor, kami yang membiayai untuk bikin seminar, bikin program. Terus outputnya adalah membikin forum-forum jurnalis gitu yang mendorong lembaga-lembaga ini untuk tampil.
Nah, makanya misalkan dulu di KY ya, Komisi Yudisial itu ada istilah Forjuki ya. Forum Jurnalis KY gitu. Forjuki. Dulu ada humasnya ya almarhum Kang Asep di situ. Nah, itu produk kami tuh. Program akuntabilitas ya. Jadi setiap lembaga negara bikin forum-forum jurnalis gitu untuk mengangkat lembaganya ya, termasuk dengan ombudsman. Jadi apa yang dia kerjakan tersampaikan ke publik ya. Betul gitu. Nah, ombudsman juga. Jadi saya udah mengenal lama ombudsman. Waktu itu ombudsman kan. gimana Pak waktu itu? Nah, ya kita melihat ini ombudsman ini lembaga yang bagus ya, kiprahnya strategis gitu loh, tapi belum banyak dimanfaatkan oleh publik gitu ya, dan belum terkenal juga, tidak terkenal KPK gitu ya. Justru referensi kami waktu itu dari sisi pemberitaan ya KPK gitu kan. Untuk semua lembaga ini gimana supaya pemberitaannya di media massa ini sama seperti KPK, banyak diberitakan nih orang tahu gitu loh. Nah itu yang ini, nah makanya waktu itu ya saya nggak terbayang mau masuk ombudsman, justru saya didorong oleh teman saya, deputi pelayanan publik di Kemenpan. Untuk jadi deputi? Bukan, teman Bapak jadi jadi deputi. Waktu itu mungkin kita bisa sebut nama Ibu Deputi, Bu Mira waktu itu bilang ke saya, Pak Dadan ini ada rekrutmen anggota baru untuk Ombudsman Republik Indonesia. Ayo daftar, saya juga mau daftar nih gitu kan. Nah, jadi dia selesai dari deputi mau daftar menjadi anggota Ombudsman. Ayo Pak Dadan masuk gitu kan ke saya itu. Nanti Pak Dadan yang konsep-konsep ya join dengan saya yang eksekusi nanti ke teman-teman gitu lah. Ya sampai akhirnya ya dengan drama tertentu ya akhirnya saya daftar gitu kan. Di ombudsman ini ya semangatnya ya memang setelah saya masuk ke dalam ombudsman, semangat pengabdian ya yang harusnya ada di ombudsman, mulai dari pimpinan gitu ya, kepala perwakilan, asisten-asisten, semua yang ada di ombudsman saya lihat ya, semua saya mendalami teman-teman di ombudsman itu istimewa. Semuanya semangatnya mengabdi gitu. Karena apa? Ya gitu ya, di ombudsman ya jangan berharap gitu kan. Nah, makanya teman-teman yang di ombudsman betul-betul saya melihat ya, teman-teman di ombudsman, asisten ombudsman ya, termasuk juga PNS-nya, kaper sama pimpinan gitu ya. Di ombudsman itu ladang mengabdi ya, bukan ladang cari uang gitu. Tidak ada tempat cari uang di ombudsman. Kita hanya dibayar oleh negara ya untuk tugas-tugas mulia kita ya, mengawal pelayanan publik untuk kebaikan masyarakat. Bapak sudah memberi teladan juga buat itu, meninggalkan ini. Ya, saya pekerjaan yang secara finansial lebih menjanjikan sebenarnya. Ya, itu ya gitu loh. Tapi di sisi lain juga kan ada hal yang berbeda ya. Saya pernah satu ketika ditanya teman-teman gitu, sudah satu periode di ombudsman ya 5 tahun. Iya. Nah kan masuk di periode kedua ya. Periode kedua ya, saya sebetulnya waktu mau 2 kali juga mikirnya, udahlah gitu sekali aja gitu lah. Tapi dorongan teman-teman, oh, Pak terus aja gini. Saya juga berpikir yang lain ya gitu kan. Saya pingin membangun bisnis kembali atau apa dan sebagainya. Tapi Pak terus ya sudah deh. Terus ya. Nah tapi di situ ada yang menggelitik gitu ya. Ketika saya jadi di periode kedua gitu loh. Kan saya pernah ditanya nih, tinggal di Jakarta di mana? Waktu gitu kan. Di periode kedua itu, di periode kedua ya, setelah terpilih di periode kedua ya. Tinggal di Jakarta di mana? Oh, saya tinggal di daerah selatan ya. Saya ngontrak rumah ya, sewa rumah ya. Yang tanya itu ngontrak, sewa. Nah, terus dia bilang, terus selama 1 periode di ombudsman ngapain aja? Sampai nggak punya rumah di Jakarta. Di situ. Tapi beneran sewa, Pak? Iya, sampai sekarang ya? Saya hanya punya 1 rumah di Surabaya ya, di LHKPN bisa Anda lihat semua gitu ya. Dan saya hanya punya warisan di Tasikmalaya gitu ya, yang memang masih itu aja gitu. Coba bisa dilihat kontrak sampai sekarang di Jakarta ya, saya masih sewa rumah, kontrak rumah gitu loh. Terus? Dan
ya memang itulah ombudsman gitu loh. Dia nggak mungkin ya seperti pejabat yang baru-baru ini baru menjabat 10 bulan udah punya mobil, koleksi mobil sekian. Apalagi sekarang yang lagi viral, yang- jangan 50 juta itu. Dia ombudsman itu enggak gitu, betul-betul mengabdi. Makanya ketika ada orang yang tanya gitu ya, kemudian bilang ngapain aja di ombudsman gitu. Emang ngapain di ombudsman gitu loh. Kita ini mengawal pelayanan publik, bukan cari uang gitu, Oke. bukan cari celah-celah yang bisa menghasilkan uang dan sebagainya, apalagi korupsi. Orang mau korupsi di ombudsman dengan memanfaatkan ombudsman untuk kaya bisa. Bisa. Saya bilang bisa gitu ya. Dan itu juga jadi pertanyaan pansel di periode kedua ke saya gitu loh. Tapi saya jawab pertanyaannya salah ya. Ditanyakan ke saya karena saya udah membuktikan gitu ya. Selama periode pertama saya tidak memanfaatkan kesempatan itu dan di periode kedua juga saya otomatis tidak akan memanfaatkan itu juga gitu ya. Dia bilang misalkan, oh di sini kan ada bisa kasus dimainkan gini ya, di sektor ini, di sektor tambang, di sektor apa, di sektor apa kan bisa jadi duit, gitu kan gitu loh. Oh enggak gitu, itu ombudsman menyalahgunakan wewenang dan jabatan kalau cari uang dari situ, gitu. Kalau cari uang di situ gitu. Dan Di semua itu memang ada, Pak. ya ada lah, banyak yang seperti itu gitu kan, ya. Bukan hanya untuk pimpinan gitu ya, untuk teman-teman asisten, untuk teman-teman banyak juga yang godaan seperti itu. Tapi saya melihat ya mayoritas teman-teman asisten ombudsman ya 99% lah gitu ya mampu mempertahankan integritasnya Insya Allah. ya, mampu ini karena pastilah godaan-godaan itu untuk teman-teman tuh banyak gitu ya. Saya tidak bicara yang di pimpinan, yang di asisten juga. Banyak godaan-godaan seperti itu gitu ya. Mungkin ada satu dua gitu yang tergoda ya. Tapi kita pernah menemukan kan, oh ini berperilaku seperti ini kita bersihkan gitu ya. Tapi nggak lebih dari 1% lah insan ombudsman yang berbuat seperti Langsung itu. sapu bersih, Pak. Langsung disapu bersih ya. Kalau ada yang misalkan mendengar gitu kan, oh ini udah begini gitu ya, tapi kok belum ada tindakan dan sebagainya, ya tunggu sajalah gitu ya. Siap. Bukti-bukti atau apa pada akhirnya akan terkuak gitu. Baik. Mungkin itu Jadi satu kata kunci itu pengabdian itu, Pak ya. pengabdian Untuk di dari ombudsman. sebelum dan sudah ombudsman. Wah, menarik sekali kisah dari Pak Dadan, teman-teman semua, sahabat ombudsman semua, panjang ingin kita dengar, tapi karena waktu kita akan masuk ke segmen kedua. Oke sahabat semua, kali ini kita masuk ke segmen kedua, 3 isu. Kali ini Pak Dadan kami akan berikan 3 potongan berita. Nanti kami ingin meminta Pak Dadan untuk memberikan tanggapan, pandangannya terkait berita-berita ini. Iya. Berita pertama ini dari Valid News, tanggal 4 Juni 2025. Ini ada satu berita, Ombudsman menemukan administrasi Kemendagri 930 kepala desa dirugikan. Bapak setahu kami mengampu juga di masalah desa. Ini apa yang terjadi waktu itu? Iya, ini agak beririsan ya antara isu terkait dengan pemerintahan desanya dengan isu kepegawaiannya ya, terkait dengan perangkat desa yang dari status kepegawaiannya berhenti dan ini. Nah, dan itu ditangani oleh tim yang lain ya. Yang kepegawaiannya ya? Yang kepegawaian di tim saya terkait dengan pemerintah desanya. Nah, menurut saya ya terkait dengan kasus ini memang berawal dari ya interpretasi yang berbeda ya terhadap regulasi gitu ya. Seingat saya kan kasus ini muncul karena adanya revisi undang-undang tentang desa ya, pemerintahan desa. Nah, di sana ada apa namanya? Masalah masa jabatan kepala desa iya. gitu ya, masa jabatan kepala desa dimulainya menjadi sekian, nah kemudian ada yang sisa bisa diperpanjang atau tidak gitu. Nah ini waktunya ya, sequel waktunya yang beda interpretasinya. Kemendagri seingat saya kan menganggap yang sampai bulan apa gitu kan, nah itu tidak diperpanjang ya. Terus DPR interpretasinya berbeda ya. Teman-teman setelah melakukan pemeriksaan ya ternyata ya ada interpretasi yang berbeda itu sementara ya.
ada mereka yang sebetulnya punya kesempatan untuk bisa diperpanjang ya, tetapi terlanjur diberhentikan gitu kan. Oh, iya. Nah, sementara terkait dengan pemilihan kepala desa yang baru itu juga belum bisa dilaksanakan, dan bahkan sampai saat ini juga di beberapa tempat belum dilaksanakan gitu ya. Karena faktor anggaran gitu ya. Anggaran ya Faktor masalahnya. anggaran yang menjadi concern dari kepala daerah yang baru terpilih ya, hasil pilkada serentak gitu kan. Ketika si pilkada serentak, ketika masuk kan ada PR pemilihan kepala desa, mereka belum bisa menganggarkan juga karena prioritasnya beda gitu. Nah, Jadi itulah bukan hanya soal politik, tapi soal anggaran juga. ada soal anggaran dan sebagainya. Nah, tapi yaitu di konteks pemerintahan desanya gitu ya. Saya melihat ini ada ruang yang memungkinkan ini terjadi gonjang-ganjing. Jadi waktu itu ketika ada berita-berita itu saya melihatnya dari sisi itu. Nah, tapi dari aspek kepegawaiannya kan ini kan hak pribadi ya dari para kepala desa atau perangkat desa itu gitu. Nah, itu ditangani oleh tim keasistenan lain yang bukan di bawah saya, dan memang ada solusinya ya yang akhirnya menjadi seperti berita di sana gitu ya. Mungkin mungkin ada beberapa yang jabatannya akhirnya diperpanjang, dikembalikan gitu. Tapi ada yang ya sudah karena juga tinggal sekian waktu, kemudian ya udah mundur aja dan sebagainya, ada juga. Tapi Ombudsman sendiri memang punya concern khusus buat desa, Pak ya. Secara umum ya di konteks saya kan kami memandang begini ya. Desa itu punya nilai strategis ya dalam konteks menjalankan tata pemerintahan ya maupun menjalankan pelayanan publik gitu ya. Dan nilai strategis itu terbukti juga dari ya komitmen ya di pemerintahan ini, dana untuk desa gitu itu makin besar ya. Baik dari ADD ya, alokasi dana desa, maupun dari dana desa ya yang transfer dari pusat itu makin besar gitu masuknya ke daerah. Makin tahun makin besar. Makin tahun makin besar, dan desa juga punya peran yang ya keleluasaan untuk dengan dana-dana yang ada di desa bisa berbuat ini, bisa berbuat ini. Dan ingat juga gitu ya, desa itu gitu untuk lembaga di pusat ya, kementeriannya double tuh. Ada Kementerian Desa, ada Kemendagri. Oh gitu ya. Ya, jadi pembinaan tata pemerintahannya gitu ya, struktur pemerintahannya itu di bawah Kemendagri ya, karena di Kemendagri ada Dirjen Bina Pemerintahan Desa, Bina Bangdes kalau nggak salah kan di situ. Nah, kemudian di Kementerian Desa ya, di Kementerian Desa PDT juga ngurusin desa juga. Nah, tapi ini Kementerian Desa ini ngurusin sesuatu yang sifatnya program pembangunan. Sebetulnya pemilahannya ya udah jelas sih gitu ya, mana lahannya Kementerian Desa, mana lahannya Kemendagri. Nah, cuma di bawah kadang terjadi irisan yang ya itu dia kan menimbulkan beberapa kadang kebingungan ya dari perangkat desa atau pemerintah daerah ya dengan kepala desa ini, kami harus ngikut yang mana, ikut Kementerian Desa apa Kemendagri gitu ya. Tapi pertanyaan-pertanyaan itu sebetulnya ya kalau diurut diselesaikan udah jelas kok pemisahannya gitu ya, kan. secara paradigmatik di atas sudah jelas ya. Jadi masalah pemerintahan, struktur gitu itu semua di Kemendagri gitu ya, lewat jalur-jalur otonomi daerah, lewat bupati itu gitu kan. Tapi program-program itu seperti dana desa yang dari pusat masuk ke daerah, dijalankan program ini. Nah, itu Kementerian Desa. Oke, baik. Oke, Pak, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ya, di berita kedua ini ada berita dari website Ombudsman. Ini Ombudsman RI minta pemerintah pastikan pembentukan koperasi desa berdampak pada keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Pertanyaan saya, potensi tidak berdampaknya apakah ada memang, Pak? Jadi begini ya, Koperasi Merah Putih ini ya karena menjadi program andalan ya pemerintahan Prabowo ya, ini kan dibikin
Koperasi Desa Merah Putih, gitu ya. Oke. Yang kami melihat ini ada 2 undang-undang nih, ya. Ada 2 rejim undang-undang yang menyangkut tentang Koperasi Desa Merah Putih ini. Satu undang-undang tentang koperasi, satu undang-undang tentang desa, gitu kan, ya, tentang desa dan tentang pemerintahan desa, gitu kan. Nah ini beda nih jalurnya, gitu ya. Undang-undang koperasi, ya singkatnya lah, ya koperasi itu kedaulatannya itu, ya proses pengambilan kebijakannya itu ada di Anggota, benar. rapat anggota. Filosofi dasarnya kayak gitu. Filosofi dasarnya, gitu ya. Desa itu hal lain, ya, sebagai ujung tombak pemerintahan sendiri, gitu ya. Nah, otomatis ya ketika Koperasi Desa Merah Putih lahir, lantas ya dibiayai, difasilitasi atau diistimewakan dengan ya dukungan-dukungan yang harus datang dari semua kementerian lembaga harus dukung, semua level pemerintahan harus dukung, ada semua perbankan milik negara ya Himbara dukung, semua BUMN harus dukung, gitu kan. Ini ada koperasi yang notabene ya dalam konsep koperasi kepemilikannya ada di anggota, ini dapat keistimewaan dari negara, dan bisa jadi ada uang-uang negara, gitu ya, yang bisa masuk ke sana. Betul. Ya konteksnya diantaranya misalkan APBD desa, APBDes, ya APBD desa itu ada yang memungkinkan untuk masuk ke sana, ya. Nah termasuk ya sekarang kan diminta untuk APBD desa itu menjadi penjamin, Iya. dari ya dalam tanda petik ya ketika Koperasi Merah Putih pinjam uang ke Bank Himbara dan sebagainya, penjaminnya adalah APBD desa, gitu kan. Nah ini kan Masalahnya di mana kalau seperti itu? masalahnya karena koperasi itu kewenangannya ada di anggota dan anggotanya itu, gitu loh. Ya ketika dibentuk ya cuma beberapa orang warga, ya. Oke. Taruhlah misalkan yang di masa pembentukan puluhan, ratusan. Padahal warga desa ribuan. Uang yang dipakai dari desa ini, gitu kan, atau yang mengatasnamakan ini dari kementerian lembaga itu kan mengatasnamakan semua warga desa kan. Oh, iya, gitu iya, kan. iya, Nah, iya. ini yang harus diminimalisir nih, gitu ya. Ada bisa diminimalisir. Bisa ya. Untuk supaya gitu ya, ini menjadi legitimate ya, Koperasi Desa Merah Putih menjadi legitimate, dapat fasilitasi seperti itu, maka harusnya yang jadi anggota dari Koperasi Desa Merah Putih ini adalah seluruh warga desa. Seluruh warga desa. Semua warga desa. Tapi Itu- secara teknis apa memungkinkan seperti itu? Itulah yang harus dikejar, gitu loh. Makanya saya kemarin keliling ke beberapa tempat, Sudah gitu keliling ya. itu, Pak, ya? Keliling ke beberapa tempat. Saya mendorong Koperasi Desa Merah Putih ini konsepnya bagus, ininya bagus, ya. Tapi ya mengalami tadi ya benturan. Konseptual ini ya. Itunya di situlah ya rejim yang berbeda antara undang-undang koperasi sama undang-undang pemerintah desa. Nah, supaya ini menyatu ya bersatu, ujungnya irisannya adalah gitu bahwa anggota Koperasi Desa Merah Putih ini harus semua penduduk atau warga desa di situ. Harus tercatat sebagai anggota. di Harus koperasi. tercatat sebagai anggota. Nah, karenanya saya mendorong nih kalau ke Koperasi Desa Merah Putih perbanyak ya anggotanya ya. Yang terjadi sekarang berarti Pak baru segelintir warga. Ya baru sebagian gitu. Nah makanya Koperasi Desa Merah Putih harus memacu nih ya, mendekati warga supaya masuk menjadi anggota Koperasi Desa Tapi Merah banyak Putih. juga pertanyaannya orang soal ini Pak. Terus bagaimana dengan BUMDes? Ya, Harus pemilihannya kayak gimana? betul. Nah, kalau BUMDes kan berbeda nih. Ya. Kemarin saya ketika ke daerah itu justru menginikannya dengan BUMDes. BUMDes ini adalah badan usaha milik desa. Desa, oke. Di bawah kontrol desa ya, kepemilikannya oleh pemerintah desa. Pemerintah desa ini representatif masyarakat gitu ya. Oke. Warga desa secara keseluruhan nggak masalah gitu kan. Nah, cuma ya ketika ke koperasi itu tidak dalam jangkauan pemerintah desa, tidak dalam jangkauan pemerintah dalam proses pengambilan kebijakan, dalam proses kontrolnya ya.
kedaulatannya itu ada di anggota, rapat anggota gitu kan. Nah, meskipun ya kepala desa lah atau apalah di setting menjadi pengawasnya, menjadi ininya ya, tapi tetap aja pengambilan kebijakan tertinggi itu di rapat anggota. Ya. Nah, maka supaya ya koperasinya itu diambil kebijakannya karena dapat fasilitasi dan segala macam, ya yang terbaik adalah Koperasi Desa Merah Putih ini semua warga desa harus jadi anggota. Sisi ombudsman di situ ya mendorong. Ya, mendorong itu. Oke. Nah, makanya kemarin dan dapat sambutan baik juga sebetulnya dari para kepala dinas. Kalau kemarin target Koperasi Desa Merah Putih itu apa? Wah, penyusunan udah 100% desa terbentuk. Nah, oke, sekarang targetnya dirubah. Targetnya adalah prosentase ya keanggotaan penduduk desa di Koperasi Desa Merah Putih. Dibikin lomba oleh kepala dinas koperasi ya atau kepala dinas Pemdes ya misalkan di kabupaten. Untuk di kabupaten ini berlomba desa-desanya untuk berapa persen keanggotaan warganya di Rasio dalam dengan warga koperasi ya. kepala desa. Yang 100% yang sudah mencapai 100% warga jadi anggota koperasi itu yang dikasih penghargaan. Itu baru misalkan. koperasi namanya. Itu baru Koperasi Desa Merah Putih yang memang milik warga desa karena semua warga desanya jadi anggota di situ. Nah, kalau masih sebagian warga desa ya itu nanti menjadi imbang gitu. Orang yang tidak masuk loh, kok ini ada dana desa yang di backupkan ke sana ke sana. Ini kan Artinya kalau koperasi. semua warga desa, Pak, berarti kalaupun ada keuntungan dari koperasi ini dibagi rata ke semua Iya, nanti desa kan jadinya. semua. Iya. Dan kalaupun ada uang-uang negara, termasuk uang-uang desa yang masuk ke situ, gitu kan, nggak masalah. Toh ini juga milik Iya, warga ya, desa secara keseluruhan, gitu kan. Semua orang desa, ya semua warga desa itu adalah anggota koperasi itu. Jadi secara konsep dan filosofi itu ketemunya, Pak ya. Di situ ketemunya, gitu kan. Oke. Wah, Itu yang kita dorong ya. Makanya saya ya sebagai pengampu terkait dengan sektor perkoperasian dan perdesaan ini kapan hari ya meminta klarifikasi Menteri Desa ya sama Menteri Koperasi dan alhamdulillah dua-duanya datang untuk melihat nih persoalannya apa dari mereka seperti apa dari ini seperti apa. Nah, udah tuh mereka menyampaikan kan ya menyampaikan kita menyerap ombudsman. Nah, terus ombudsman saat ini gitu ya kami turun langsung ke desa, ya, ke desa-desa pingin tahu apa kalau di atas kan lebih indah gitu ya. Kenyataan di lapangan seperti apa gitu. Datang kita turun langsung ya. Ke Sulsel juga termasuk Termasuk ke Sulsel beberapa desa kemarin saya datangin gitu ya. Ya memang itu problemnya gitu ya. Tepat Problemnya seperti itu problemnya ya. ujungnya ada di dua undang-undang ini seperti apa gitu kan. Nah, kita keliling. Jadi kita dukung nih program Koperasi Desa Merah Putih dengan sejumlah konsepsi yang memang sasarannya adalah kesejahteraan masyarakat gitu ya. Nah, tapi ada cara-cara, ada ini yang harus dilalui. Karena begini ya, sebelum Koperasi Merah Putih ya, aduan-aduan tentang koperasi ke ombudsman itu banyak juga ya. Benar juga. Ke ombudsman. Nah, tapi kan ombudsman tidak bisa menangani ya masuk ke dalam gitu ya. Yang kami ombudsman tangani adalah kami manggil Kementerian Koperasi, kami manggil Dinas Koperasi gitu ya. Ini ada persoalan koperasi, gimana mereka gitu. Nah, ternyata gitu ya, dari kewenangan yang ada ya termasuk otomatis di ombudsman-nya juga gitu ya. Yang bisa disentuh adalah kementeriannya sama dinasnya. Tapi kementerian sama dinas menyentuh koperasinya ternyata mereka tidak bisa menyentuh gitu sampai ke arah manajerial internal koperasi. Karena kewenangannya ada di anggota. Jadi Kementerian Koperasi maupun Dinas Koperasi hanya bisa membekukan koperasi seandainya koperasi itu tidak bisa menjalankan RAT ya, rapat anggota tahunan secara rutin gitu ya. Nah, kalau mereka gitu ya secara rutin ya rapat anggota tahunannya ada ya dianggap koperasi yang sehat. Artinya tidak bisa diapa-apain. Tidak bisa diapa-apain, tidak bisa dibekukan juga gitu lah. Nah, kalau di dalamnya ya ada penyelewengan pengurus koperasi, ya, banyak yang aduan ke ombudsman, Pak kami tertahan dananya atau kami begini atau ada penggelapan di koperasi segala macam, nggak bisa Kementerian Koperasi maupun dinas koperasi untuk masuk gitu ke sana. Karena apa? Itu ranahnya ya.
Kalau pertanggungjawaban di rapat anggota, anggotalah yang menentukan gitu loh. Tapi kalau ada unsur yang lain, misalkan tadi itu laporkan aja ke aparat penegak hukum gitu kan. tentunya seperti Laporan pidana, laporan apa yang ke sana gitu ya. Karena ranah private jadinya ya. Nah, Koperasi Merah Putih pun gitu ya, ketika masuk di sini akan seperti itu karena undang-undangnya undang-undang koperasi. Jadi ya, pemerintah ngasih duit, ngasih memfasilitasi gini. Kemudian ada penyelewengan di Koperasi Desa Merah Putih, nggak bisa ngapa-ngapain karena yang berwenang itu menentukan kebijakan di sana maupun meminta pertanggungjawaban pengurus dan sebagainya adalah anggotanya gitu kan. Celahnya di situ, Pak. Celahnya di situ. Makanya gitu ya. Lagi-lagi saya kan, ini konsep yang bagus ini untuk menutupi celah itu, semua warga desa harus jadi anggota Koperasi Desa Merah Putih. Itu aja kuncinya gitu saya kalau untuk menggabungkan. Jadi semua masyarakat yang mengawasi. Selama itu belum tercapai gitu, pasti ada kalau ada sesuatu yang nggak beres, pasti gonjang-ganjingnya nggak masuk gitu, nggak bisa diselesaikan. Masih gitu. banyak betul PR untuk koperasi ini. Baik, Pak. Terima kasih ya. Oke, kita lanjut ke isu ketiga. Oke, kita masuk ke isu ketiga. Ini berita yang juga lagi hot nih, Pak. Kaitannya juga tadi dengan kisah Bapak yang pernah, yang dalam catatan saya memang mungkin sampai saat ini menjadi satu-satunya figur ya yang bisa 2 periode sebagai pimpinan ombudsman. Ini ada berita, Pak. Buka pendaftaran anggota Ombudsman 2025, ini tugas dan syarat-syaratnya. Tapi saya nggak ingin tanya soal syarat-syaratnya. Saya ingin tanya harapan Bapak selama 10 dekade ini buat estafet kepemimpinan ini seperti apa, Pak? Ya tentu kita ingin ya pimpinan ombudsman periode berikutnya adalah mereka-mereka yang memang memenuhi kualifikasi sebagai insan ombudsman. Ya. Oke. Di ombudsman itu, insan ombudsman itu kualifikasinya ya, kalau diperes-peres 2 gitu ya, profesional dan adil gitu ya. 2 ini kuncinya. Profesional dan berintegritas gitu ya. Karena sasarannya untuk mewujudkan keadilan gitu ya. Gimana keadilan pelayanan publik, keadilan di masyarakat bisa terwujud gitu kalau pengawasnya ya tidak profesional dan tidak berintegritas. Nah, profesionalisme dan integritas ini menjadi penting di ombudsman. Profesionalisme menyangkut apa? Profesionalisme ini menyangkut kapasitas dan kapabilitas ya orang ya yang jadi ombudsman ya, jadi insan ombudsman, dan kalau dalam konteks ini jadi pimpinan ombudsman, itu yang mereka yang punya kemampuan, pengalaman, pengetahuan, keahlian gitu ya menjalankan tugas dan fungsi ombudsman gitu. Banyak hal ya di dalamnya gitu ya. Ini dari sisi profesionalitas gitu ya. Kita mencontohkannya gitu ya ke insan ombudsman-nya aja gitu ya. Kenapa dengan itu? Jadi kita ini punya asisten ombudsman ya. Asisten ombudsman itu punya banyak. Jadi asisten ombudsman itu adalah ya pegawai yang membantu ombudsman, membantu 9 ombudsman dan membantu kepala perwakilan sebagai kepanjangan tangan ombudsman di daerah. Nah, asisten ombudsman ini kan hebat-hebat nih ya. Kita sudah mendidik mereka gitu ya dengan berbagai keahlian ya. Keahliannya macam-macam ya. Ada keahlian investigasi, keahlian audit, keahlian analisis hukum ya, keahlian intelijen, keahlian mediasi, keahlian konsiliasi, dan tidak main-main gitu ya. Selama periode kepemimpinan saya 2 periode, kita udah memberangkatkan ya teman-teman ya, misalkan diklat yang diikuti asisten ombudsman ini nggak main-main. Kita mendiklatkan mereka untuk investigasi dan intelijen aja, misalkan sampai di Megamendung ya, pusdiklat intelijennya Polri ya di Bogor sana gitu kan, di Marinir juga ya, di markas Marinir gitu kan, bahkan sampai kita juga mengirimkan ya diklat intelijen, diklat mediasi, diklat investigasi sampai ke Australia, ke Belanda gitu ya. Ada juga yang
kita kirim ke Amerika gitu kan. Nah, itu kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh asisten ombudsman ya. Sangat profesional berarti Pak ya dalam Profesional gitu ya. Karena apa ya? Kerja-kerja ombudsman gitu ya. Memang ombudsman ini lembaga non pro justisia gitu ya. Tapi kerja-kerja prosedur pro justisianya ya sebagaimana juga yang dilakukan oleh misalkan di tempat lain ada penyidik, penyelidik gitu kan, audit dan sebagainya ya dikuasai juga oleh teman-teman asisten ombudsman dan dipraktekkan juga ya untuk menangani kasus-kasusnya gitu kan. Itu sebagai sumber ya untuk menentukan keputusan ombudsman ya yang masuk di dalam LAH gitu ya, tapi namanya kan bukan keputusan ombudsman tapi tindakan korektif ya yang dimunculkan oleh ombudsman atau yang level di pusat menjadi rekomendasi ombudsman. Itu hasil ya kerja-kerja insan ombudsman yang profesional seperti ini. Oh, banyak untuk pimpinan ini harus ya, makanya pimpinan gitu ya otomatis ya harus punya kemampuan manajerial dan wawasan yang lebih luas. Ya, kalau saya mengistilahkan helikopter view-nya gitu ya, harus lebih tinggi, lebih jauh jangkauan ininya gitu kan, daripada insan ombudsman yang ada di seluruh Indonesia yang juga ada ini ya. di dalamnya. Jadi orang yang mampu memanage ini gitu ya, memanage ini ya, misalkan ya Sulit nggak memang Pak? Pertanyaan saya, sulit nggak memanage para profesional asisten ombudsman di pusat ya, dan kuncinya di 34 di perwakilan ini? kebijakan ya. Kebijakan. Orang yang bijak gitu ya. Kuncinya yang di ombudsman itu adalah harus orang yang bijak ya. Bijak untuk menentukan pilihan-pilihan ya, kebijakan yang diambil, putusan yang diambil yang didasarkan atas ya telaah-telaah yang diberikan oleh asisten ombudsman. Ini begini, ini prosesnya begini. Jadi tugas ombudsman ini gitu ya. Ya katakan begini ya. Pimpinan ombudsman ini kalau bekerja dengan betul ya, sangat repot ya, sangat ini karena apa gitu. Kita sebagai anggota ombudsman nih, sebagai pimpinan ombudsman wajib tahu semua kasus-kasus yang masuk di ombudsman ya. Yang ditangani di ombudsman ini harus tahu, harus memperdalam karena kita akan menentukan putusannya seperti apa gitu. Meskipun namanya bukan keputusan, Bukan vonis, bukan vonis sebagai putusan pengadilan seperti itu gitu loh. Nah, putusannya namanya yang lain, tapi intinya ya kita juga yang memutuskan. Itu harus tahu. Kalau nggak tahu kasusnya nggak bisa gitu ya. Nah, makanya ombudsman ini sebetulnya gitu ya, bukan sekedar lembaga penyelesaian pengaduan, pengelola pengaduan gitu ya. Tapi memang lebih luas ya, sebagai lembaga pengawas pelayanan publik ada kalanya menangani kasus-kasus ya yang dalam konteks pemeriksaannya ya seperti persidangan gitu ya, seperti di pengadilan otomatis harus tahu nih ombudsman sampai kedalamannya gitu kan, seperti apa. Tapi ada juga ya konteks pengawasan yang tidak berdasarkan aduan-aduan masyarakat ya, yang kita harus punya program ya mungkin kalau ya intelijensi ya kebijakan makro lah ya, benar, yang makronya ini atas sektor ini seperti apa itu harus diambil oleh ombudsman. Itulah makanya ombudsman ini bukan lembaga pengelola pengaduan ya, bukan lembaga pengelola pengaduan. Pengaduan itu di ombudsman hanya bagian kecil ya dari sekian banyak tugas-tugas ombudsman. Lembaga besarnya adalah pengawas pelayanan publik. Dalam konteks pengawasan ada yang inputnya dari pengaduan, tapi ada juga yang inputnya dari investigasi atas prakarsa sendiri, inputnya ada dari review kebijakan, inputnya ada dari
ya kepekaan ya ombudsman mendalami kasus-kasus yang berkembang di masyarakat meskipun tidak jadi aduan di ombudsman tapi jadi problem pelayanan publik. Semua itulah fungsi ombudsman. Tidak bisa direduksi jadi Tidak pengaduan. bisa dianggap ombudsman itu sekedar lembaga pengelola pengaduan. Oke. Karena kalau pengelolaan pengaduan itu sudah ada dan sudah komplit bertingkat. Katakanlah satu sektor aja ya. Kita ngomong pelayanan rumah sakit. Pelayanan kesehatan di rumah sakit. Di rumah sakit itu ya, rumah sakit itu sebagai institusi pelayanan publik sama seperti institusi pelayanan publik yang lain, menurut Undang-Undang 25 2009 tentang pelayanan publik itu harus punya unit pengelola pengaduan. Oke. Internal complaint handling ya. Itu harus ada ya itu. Selain internal complaint handling ya, dia harus punya pengawas juga. Rumah sakit. Pengawas rumah sakit. Nah, rumah sakit itu ada dewasnya, Dewan Pengawas Rumah Sakit. Dewas ini ya macam-macam nih, ada yang 5 orang, ada yang 3 orang, ya independen juga mereka gitu ya, dipilih dari unsur internal, dari eksternal, tergantung omset rumah sakitnya ya. Nah, yang omsetnya sekian 3 orang, yang omsetnya sekian 5 orang, misalkan mungkin juga bisa lebih besar jadi 7 orang misalkan. Nah, itu Dewan Pengawas Rumah Sakit. Sudah ada ya. 2 layer nih. 2 layer ya. Di luar itu ada BPRS, Badan Pengawas Rumah Sakit. Eksternal dari rumah sakit. Badan BPRS ini ya, dari Kementerian Kesehatan atau dari Dinas Kesehatan Provinsi ya, yang melibatkan orang-orang luar juga, orang independen. Ini, nah kemudian gitu ya, di profesinya ya, di profesi kesehatannya ya, banyak itu ada lagi. ID ya, kalau ID di luar ya, itu sebagai induk sebagai induk profesi, tapi ini lembaga pengawasnya konsil kedokteran. Ya. Konsil kedokteran ada, kemudian MKDKI, Majelis Kehormatan Etik Dokter misalkan, itu semua menjadi lembaga pengawas. Nah, kemudian di atasnya misalkan di Kementerian Kesehatan ya, ada Inspektorat Jenderal ya. Ini aja udah 5 layer ini, Bang. Ini juga. Nah, di daerah, di Pemda-Pemda kan ada Bawas ya, Irwas ya, Inspektur Pengawas atau apa ya kalau di Pemda itu ya. Inspektor daerah ya, Inspektorat Daerah gitu. Itu kan mengawasi juga gitu ya. Dan semuanya juga menerima aduan juga ya, secara berjenjang ini kan. Nah, kemudian ya di level lebih atas ya, khusus misalkan untuk jaminan sosialnya ada BPJS Kesehatan, ada BPJS Ketenagakerjaan, yang BPJS Kesehatan itu ada dewasnya juga di situ. Nah, kemudian di atasnya ada DJKN ya, Dewan Jaminan Sosial Dewan Jaminan DJKN ya, Dewan Jaminan Kesejahteraan Sosial, yang membawahi 2 BPJS itu berlapis tuh. Iya. Kemudian ada Kemenpan RB ya, dengan instrumen lapornya. Ya. Lapor itu sistem aduan ya, layanan aspirasi pengaduan online rakyat. Itu adalah instrumen dari SP4N, Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional ya. Itu secara berjenjang, itu semua harus terintegrasi ke sana ya. Setelah itu baru ombudsman. Yang ada di ujung nih. Jadi ombudsman itu ya, kalau di keuangan ya istilah ada Supreme Audit, BPK gitu kan. Nah, ini di pelayanan publik ada Supreme pengawasan pengawasan puncak gitu. Itu di ombudsman gitu kan. Layer itu semua itu, makanya ombudsman sebetulnya ya menerapkan ya dan berintegrasi bersinergi dengan ya tadi yang lembaga pengawas di situ kita bikin sistem pengawasan berjenjang. Sistem pengelolaan pengaduan yang berjenjang ya. Yang salah satunya diintegrasikan lewat instrumen lapor itu ya, yang merupakan SP4N ya, itu ngeling ke ombudsman gitu kan. Baik. Jadi seperti itu. Jadi ombudsman itu bukan sesuatu yang kecil, bukan sesuatu yang sempit, bahkan hanya dikatakan tempat mengadu saja, bukan hanya itu, lebih luas dari itu. Harus memang punya. Nah, karenanya masuk ke itu kan baru menyentuh aspek profesional.
aspek integritas ini ya, pilar utama ya insan ombudsman yang tentu harus menjadi kualifikasi pimpinan ombudsman, ini nggak bisa main-main. Integritas itu tidak hanya tanggung jawab, kejujuran dan sebagainya itu ya, itu. Tapi ya di dalamnya juga kekuatan ya dari pimpinan ombudsman untuk tidak tergoda menyalahgunakan tadi semua kewenangan yang dimiliki dan sebagainya ke bawah. Intinya tidak tergoda itulah gitu ya. Karena godaan itu. Karenanya ya mereka yang masuk jadi pimpinan ombudsman, kalau dalam pandangan saya gitu, mereka yang sudah selesai urusan dunianya, kira-kira itu. Apa ada ya begitu? Apa bisa? Selesai Di itu, tengah semua ya, godaan betul. politik Selesai ekonomi. itu tidak berarti dia sudah pernah cukup, tidak perlu seperti itu, gitu ya. Tidak perlu orang yang kaya yang sudah tidak bisa yang tidak perlu uang lagi, bukan itu, bukan sekedar itu. Tapi mungkin orang yang biasa-biasa saja, tapi hasrat untuk itu menyalahgunakan itunya untuk sesuatu itu udah nggak ada lagi gitu ya, hanya memang ya cukup untuk Udah sekelas sufi itu, Pak. nah itu karena memang ya Sangat sofistik gitu. ya itu dia karena memang kesejarahannya ombudsman seperti itu ya, kesejarahannya ombudsman. Jadi ombudsman ini ya memang di literatur yang ada gitu itu masuk ya, ini kita dari Swedia katanya kan ya. Tapi kalau ditarik lebih lanjut gitu sebetulnya ya sejarah ombudsman di dunia itu dulu Raja Swedia gitu ya. Itu kan dia mengasing ke Turki gitu ya. Di Turki itu dia melihat ada tangan kanan raja ya yang punya fungsi menyelesaikan sesuatu yang betul-betul dipercaya oleh raja ya, terus menyelesaikan persoalan-persoalan yang bahkan di peradilan itu tidak tertangani. Nah, tapi ketika ditangani oleh orang itu ya karena aspek kebijakannya, karena pengaruhnya selesai, itu tangan kanan. Ada orang yang sepertinya si Raja Swedia ini balik ke negaranya membuat institusi ombudsman ya sebagai tangan kanan raja. Maka ya orang-orangnya memang ya betul-betul yang supi wali gitu kan, seperti itu yang masuk di sana. Nah tapi sekarang ketika diterapkan termasuk di Indonesia, mana ada orang yang seperti itu gitu kan. Nah karenanya misalkan sekarang siapa sih Dadan gitu ya, meskipun ada 2 periode di ombudsman bukan siapa-siapa gitu loh. Nah, karenanya apa gitu? Yang dituntut dari seorang Dadan hanyalah gitu profesionalisme dan integritasnya. Itu kuncinya. Gitu ya, itu tadi. Nah, kemudian di lembaganya itu ya, di lembaga ombudsman-nya itu ada seperangkat ya nilai-nilai SOP, kode etik segala macam yang membuat ya orang seperti saya itu gitu ya bisa aman, bisa kredibel dan bisa bijak ya menentukan kebijakan-kebijakan atau putusan-putusan di ombudsman gitu ya. Karena apa gitu ya? Nilai-nilai ombudsman, keombudsmanan, ombudsman way sudah ada sebetulnya di lembaga ombudsman ini. Sudah dibuat peraturan ombudsman, kode etik dan perangkat gitu dan sebagainya. Ini jangan dirusak. Itu dia. Ya. Jangan ini yang penting buat ke depan ini, Pak. Yang terpenting dan gitu ya. Sebagai orang gitu ya yang masuk di ombudsman gitu ya adalah mereka yang niatnya menjalankan tugas-tugas dengan nilai-nilai yang sudah ada di ombudsman gitu ditegakkan. Siap, insya Allah. Itu yang kita cari gitu. Iya, Nah, semoga calon pimpinan ombudsman untuk periode berikutnya adalah mereka-mereka yang memang menyerahkan diri ya dengan ketulusan, keikhlasan, dengan integritas yang dimiliki, dengan komitmen profesionalitas yang dijalankan untuk menjadi pimpinan ombudsman berikutnya. Sudah gitu. seperti mencari waliullah ini, Pak. Kalau nah, itu. Nah, kalau ya, terima kasih Pak Dadan, menarik sekali ini untuk isu ketiga dan kita lanjut sahabat ombudsman semua ke segmen ke-7 yaitu 7 fakta. Yap, di segmen terakhir saya akan berikan Bapak 7 pertanyaan ataupun pernyataan. Nanti Bapak bisa jawab dengan singkat-singkat saja, Pak. Ini segmennya agak cair lah buat kita, Pak. Kita mulai aja, Pak ya. Di pertanyaan pertama nih, Pak. Andaikan nih, Pak, Bapak bisa kembali ke awal karir di ombudsman,
apa satu hal yang ingin Bapak pelajari lebih dalam? Satu hal saja. Semakin tulus mengabdi untuk negara. Semakin tulus ya. Memang sudah menjadi wali ini sahabat semua Bapak Pak Dadan 10 tahun di Ombudsman. Baik Pak, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Bapak pilih apa nih Pak? Kondro atau ikan bakar? Ikan bakar. Ikan bakar ya. Itu suka ikan bakar Pak ya. Sama-sama Sulawesinya. Oke, baik. Ya. Yang ketiga, Pak. Selama 10 tahun di Ombudsman, kira-kira apalagi sering ke daerah, selalu bersentuhan dengan pemerintah daerah dan masyarakat, apa pengalaman kunjungan di daerah yang sangat berkesan bagi Bapak selama menjadi anggota, Pak? 10 tahun ini. Jadi kalau saya ke daerah ya, saya menemukan pelayan publik ya, termasuk ombudsman yang memberikan pelayanan publik gitu ya. Banyak ya pelayan publik yang justru di daerah-daerah itu tadi yang saya pelajari juga gitu ya. Itu betul-betul tulus memberikan Gitu ya. pelayanan gitu ya. Ketulusannya itu seperti apa, Pak? Ya mereka nggak berpikir tentang fasilitas, tidak berpikir tentang tantangan medan ya, tantangan masyarakat ya mereka melakukan gitu. Makanya saya suka ya itu merenung ini bisa ya gitu ya. Apakah orang-orang katakanlah di Jakarta gitu belum tentu bisa seperti itu yang memberikan pelayanan. Ya saya lebih melihat itu tadi ya. Pelayanan publik di daerah-daerah di masyarakat mereka yang memberikan layanan ya taruhlah misalkan guru lah misalkan contoh gitu. Saya melihat guru-guru di desa-desa itu lebih totalitas, dia tidak hanya menjadi pengajar tetapi betul-betul menjadi pendidik ya buat masyarakat. Beda dengan yang di kota, dia hanya sebagian besar ya hanya menjadi guru yang mengajarkan saja ya. Terserah anaknya pintar atau enggak, kalau mau lebih pintar harus les gitu ya. Ya lesnya bisa ke dia juga. Jadi sudah terini oleh kesibukan yang lain, oleh kebutuhan yang lain. Jadi tidak memperhatikan betul. Tapi kalau di desa, di pelosok, guru itu ya betul-betul bahkan mungkin ya selain di sekolah ya, di lingkungan dia juga ngamatin tuh anak-anaknya ya. seperti apa. Sebagai gitu. pendidik ya. Sebagai pendidik gitu. Dan itu saya temukan memang ya di daerah lebih gitu. banyak. Baik, Paling di baik, daerah. Baik, Pak. Oke. Ke pertanyaan keempat nih, Pak. Ya. Ini tebakan nih, Pak. Fakta atau hoax? Fakta atau hoax? Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tahun 2024 yang baru di launching tahun ini, itu kita mengalami penurunan. Fakta. Fakta. Ya. Fakta ya. Iya, karena banyak indikator-indikator yang membuat itu, gitu ya, turun atau naiknya suatu indikator persepsi korupsi banyak ininya, gitu. Transparansi Internasional misalkan ya, ya yang mensurvei ini kan Transparansi Internasional Indonesia diantaranya masuk. Itu dia melihat nih aspek apa ya di kepercayaan masyarakat ini yang hari ini turun atau naik misalkan. Ya dia bisa melihat dari sektor-sektor mana aja gitu ya. Jadi banyak hal ya dari indikator yang ada. Mungkin sekarang kita sedang turun di sektor pajak, sektor buat cukai gitu. Di situ sektor perizinan itu orang nggak percaya lagi misalkan di pajak ya sama bea cukai. Sektor perizinan mungkin lebih bagus misalkan karena udah ada PTSP segala macam, kemudian OSS ya satu pintu, kemudian OSS ya udah berkembang, mungkin ini naik nih gitu kan kualitas layanan. Tapi di tempat lain ternyata masalah pajak bea cukai turun gitu kan. Nah bisa jadi indikatornya ya karena yang seperti itu, makanya kalau terjadi penurunan ya yaitu kayaknya fakta gitu. Di samping hal-hal yang lain juga yang kita kelihatan memang ada yang turun gitu. Nah, kalau yang kami dapat ini coba skor naik menjadi 37/100 di tahun sebelumnya berada di angka 34/100. Dari fakta yang kami dapat, peringkat Indonesia ke posisi 99 dari 190 negara
lebih baik dibanding tahun sebelumnya di peringkat 15. Kok kenapa bisa begitu kira-kira Pak? Sepertinya malah naik jadinya. Gimana ininya? Peringkat Indonesia dari posisi 99 naik dari posisi 115 ke 99. Ada anomali Bapak lihat nggak di situ? Gimana Pak? Kalau masalah peringkat ya bisa jadi ya kita mengalami penurunan ya. Tetapi di tempat lain juga mengalami penurunan lebih banyak. Oh, oke. Pembandingnya tadi itu. Pembandingnya. Ya. Betul. Jadi memang misalkan ya di antara negara-negara itu gitu, ini memang juga pada turun juga, gitu kan. Ya otomatis ya ranking kita menjadi lebih baik. Gitu. Secara persepsi ini. Ya, secara indeks. Indeks persepsinya secara benar. indeks. Gitu. Nah, tetapi secara kualitatifnya gitu Itu dia kayaknya, yang masih ada banyak hal PR ini. yang memang harus diperbaiki. Jadi kalau Anda tanya ini fakta atau hoaxnya gitu, ya menjadi bias juga gitu ya. Kalau informasinya ini jadi hoax, tapi tadi dia tergantung pembandingnya juga Ya. dari indeks. Kalau kita ombudsman, kita punya statistik yang lain lah. Statistik kita ini ya justru memperlihatkan aduan yang lebih banyak gitu ya ke ombudsman ya. Jadi makin banyak orang yang mengadu gitu loh. Itu justru ya makin pemerintah makin terpercaya. Nah, justru gitu. Kenapa gitu ya? Makin banyak yang Iya. mengadu. Karena saya punya tadi ya indeks persepsi korupsi ya, indeks kemudahan bisnis ya, ease of doing business ya, sama perbandingan aduan ya ke ombudsman beberapa negara ya. Jadi di antara tiga itu ya perbandingan jumlah aduan dengan jumlah penduduk ya makin besar jumlah aduannya ya dibanding dengan jumlah penduduknya ya, jadi prosentasenya makin besar. Itu ternyata indeks persepsi korupsinya dan ease of doing business-nya, kemudahan investasinya menjadi lebih baik. Oke. Karena apa ya, saluran orang untuk mengadu, saluran orang untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik justru kuncinya di aduan. Bukan sebaliknya ya? Bukan sebaliknya. Jadi orang mengadu, ya orang mengadukan itu justru lebih baik. Pasti ya akan lebih terupgrade lah pelayanan publiknya lewat aduan-aduan yang masuk itu gitu kan. Nah makanya korupsinya juga ya menjadi turun gitu ya. Kemudahan investasinya juga menjadi lebih baik gitu. Akhirnya kepercayaan terhadap pemerintah juga lebih meningkat gitu loh. Nah, makanya kan kita kan mendorong ya, ombudsman mendorong awasi, tegur, laporkan. Awasi, tegur, laporkan gitu kan. Ya. Karena dengan itulah gitu ya, kualitas pelayanan publik akan lebih baik. Betul. Jadi semakin banyak yang mengadu, malah semakin dipercaya pemerintah. Iya. Baik, Bapak. Kita lanjut, Pak, ke pertanyaan kelima nih. Bapak lebih milih apa nih? Goes atau running, Pak? Pinginnya sih goes, gitu lah. Tapi, nah karena ya nggak running kan sekarang lagi hype tuh, Pak. Running, Pak. betul ya. Cuma kan orang ya itu tadi gitu. Tapi meskipun saya dulu musim goes, wah beli sepeda nggak dilakukan juga gitu. Ya karena pinginnya aja goes. Iya, siap, Pak. Oke, Pak. Pertanyaan ke-6 nih, Pak. Dua terakhir. Andaikan lagi nih, Pak. Bapak bisa memilih untuk tinggal di negara lain selain Indonesia. Negara apa yang akan Bapak pilih? Negara lain ya. Selain Indonesia. Selain Indonesia, saya udah berkunjung ke benua Australia, benua Eropa, benua Amerika, dan benua Asia ya gitu loh. Saya sih lebih memilih alam ya gitu ya. Mungkin mending di tempat yang sepi di
Australia gitu. Iya, iya, iya. Di Eropa terlalu crowded, terlalu ini, di benua Amerika juga seperti Asia itu eh, wilayah yang indah tapi kemajuan ekonominya Oh, cepat cepat gitu ya. ya, sedang berkembang kan. Yang berkembang nggak nyaman. Jadi kalau mau nyaman nih setelah pensiun dari ombudsman, kayaknya Pengen ngadem dia. enak ngadem lebih nggak, karena di Australia itu gitu kan. Di Australia di mana tempatnya paling suka? Yang sepi itu di Canberra. Canberra ya. Canberra. Kota ya. maju tapi sepi ya. Yang sepi. Kalau di Sydney kan Bisnis. crowded gitu, bisnis. Di Melbourne juga sama gitu ya. Kalau di Canberra itu tidak ada kemacetan, terus gitu-gitu aja. Slow living, Pak ya. Siap, gitu. siap, Mungkin mantap, itu. mantap. Baik, Pak. Pertanyaan terakhir, Pak. Nih, 1 dekade di ombudsman. Adakah satu momen dalam karir Bapak itu, apakah momen itu yang paling membuat Bapak merasa bangga sebagai ombudsman? Momen apa itu, Pak? Kebanggaan itu ada. Berhasil ya menyelesaikan kasus besar ya yang menjadi perhatian publik, sudah lama diperjuangkan gitu loh. Tapi sebelum-sebelumnya tidak pernah terwujud gitu ya. Kemudian saya bisa turut ya ambil bagian mewujudkan itu, meskipun bukan sepenuhnya kontribusi saya sebagai anggota ombudsman, tapi saya merasa punya peran kunci di situ. Saya bahagia betul. Berbeda di situ, gitu ya. Pak ya. Bahagianya beda ya. Bahagianya beda. Mungkin saya sampaikan deh kasusnya di sini ya. Memang kasus-kasus yang lain banyak yang setara dengan itu. Tapi begini misalkan di Sulawesi Tenggara Oke. itu ada suku apa yang inspirasinya avatar air yang terakhir, Bajo ya. suku Bajo ya, suku Bajo gitu ya. Suku Bajo itu menduduki lahan ya, menduduki lahan yang ya hidup di atas air kan mereka. Benar. Tapi pengakuan kepemilikan negara ya atas lahan yang mereka tempati yang di atas air itu tidak pernah terwujud ya, tidak pernah ada sebelumnya nih gitu ya. Banyak NGO ya, lembaga-lembaga masyarakat ya, pemerintahan di sana juga termasuk ATR BPN ingin memberikan pengakuan kepada suku Bajo atas propertinya gitu. Tidak pernah terwujud itu Selama ini. ya sampai titik tertentu gitu. Nggak terwujud. Saya dapat keluhan ya dari Kakanwil ATR BPN di sana, Pak, kami tidak bisa ini kasihan mereka begini-begini. Ya kita bisa coba ya kita dorong dengan upaya lain. Kenapa mereka tidak bisa? Karena mereka hidup di atas air. Oke. Wilayah air itu kewenangannya ada di KKP ya. Nah, Oke. sementara KKP ya Kementerian Kelautan Kementerian Kelautan. Sementara KKP bukan lembaga yang bisa mengeluarkan lisensi properti kepemilikan sebagai sertifikat dan sebagainya. Nah, ATR BPN ya wilayahnya tanah, mereka punya kewenangan untuk mengeluarkan sertifikat ya kepemilikan, tapi tidak bisa memberikan ke suku Bajo yang ada di air, gitu kan. Ini dua kementerian nih, gitu kan. Nah, karena masalahnya itu sampai ke saya, gitu ya, saya sebagai ombudsman ya kita sama-sama dorong ya supaya ada pengakuan. Kenapa, gitu ya? Bukan hanya suku Bajo, suku-suku yang lain yang hidup di atas air gitu ya, ada di sungai juga gitu di atas air, itu mereka hidup di situ sebelum Indonesia lahir sudah di situ, tapi tidak diakui kepemilikannya. Sebelum hukum kita ada bahkan mereka sudah Di situ, tapi nggak ada. Nah, kita pingin akuin dong mereka gitu ya. Karena apa? Perdebatannya banyak ya. Seperti suku Bajo itu kan nanti kalau mereka diakui misalkan ya, selain masalah kewenangan dua kementerian, oh nanti mereka bisa menjual, bahkan nanti udah dijual ke investor segala macam, alamnya menjadi rusak segala macam. Oh enggak gitu. Justru mereka itu melestarikan alam gitu ya. Karena apa? Mereka menjaga alamnya tetap
seperti itu. Kalau masalah nanti ya, sudah kepemilikan dijual ke pengusaha ke mana, terus jadi apa itu pusat bisnis, jadi jembatan, jadi bandara atau jadi dermaga apa. Itu rejim perizinan kan bisa mencekal itu gitu kan. Nah, kalau memang itu perdebatan bukan itu gitu kan. Nah, saya punya kesempatan akhirnya untuk menyampaikan problem itu ke siapa? Saya ke istana, ya. Langsung ke istana. Di istana ketemu dengan Presiden Jokowi, ya. Saya sampaikan isu ini, gitu ya. Ini kita sebagai negara nggak bisa mengakuin mereka yang menempati ini sebelum Indonesia lahir. Ini gimana ini? Ini persoalannya hanya 2 kementerian yang ini ya, siapa yang ini itu. Nah, ya Presiden ya memang tidak banyak komentar ya, tapi dia menjanjikan ya persoalan-persoalan yang disampaikan oleh Ombudsman akan kami tindak lanjuti, gitu kan. Nah, saya keluar dari istana dikerubutin sama wartawan ya, lantas terlontar apa kesimpulan dari Presiden. Saya bilang Presiden akan menindaklanjuti apa yang menjadi ini yang menjadi isu-isu yang dibawa oleh Ombudsman. Termasuk itu. Nah, saya sampaikan, bukankah begitu Pak Pratik? Ada Mensesnek di samping saya. Oh, betul gitu lah. Itu jadi kata kunci saya. Nah, kemudian di Ombudsman ya kita bikin seminar tentang GTRA, gugus tugas reforma agraria. Kebetulan ada momentum akan ada GTRA Summit, ya. Di Indonesia juga. Di Indonesia GTRA Summit yang akan diselenggarakan di Wakatobi. Wah, pas waktu itu, gitu kan. Nah, di forum itu ya karena datang dirjen dari Kementerian ATR karena menteri-menterinya tuh mau berangkat ke Wakatobi. Ada ya pertanyaan dari audiens. Waktu itu ada audiens yang di tempat situ, kemudian ada audiens yang dari Zoom. Seingat saya ada yang dari Zoom. Saya nggak tahu mereka tanyanya gimana gitu ya. Pertanyaan mereka apa ke saya nih? Apa yang Bapak harapkan gitu ya dari GTRA Summit yang akan diselenggarakan di Wakatobi? Saya langsung ngomong, saya berharap pemerintah memberikan pengakuan terhadap kepemilikan ya warga Wajo ya atas properti yang mereka tempati di atas air itu ya, atas properti dan wilayah yang ada di atas air. Konkret langsung Seperti itu. Ya saya kan udah berkoordinasi juga tadi betul. Di istana sudah di sana gerak ya. Rupanya ATR BPN nih ya sama Kementerian Kelautan segala macam di sana ya inilah gitulah. Hari pertama GTRA Summit ya di Wakatobi, agenda pertama adalah penyerahan sertifikat komunal suku Bajo. Sertifikat komunal dari pemerintah. Kenapa sertifikat komunal? Karena memang regulasinya belum memungkinkan untuk sertifikat perorangan ke mereka. Tapi paling tidak itu sudah mengakui bahwa suku Bajo ya adalah mereka yang berhak. Itu saya bahagianya langsung bangga gitu loh. Dan terkonfirmasi. Kenapa gitu? Satu ketika saya rapat lagi di istana, kebetulan bareng dengan orang-orang itu, gitu ya, orang-orang Kementerian ATR BPN. Dengan Presiden ada salah satu orang yang datang ke saya, Pak Dadan, gimana sehatnya? Saya lupa ingat. Ternyata beliau, wah terima kasih Pak Dadan gini. Beliau adalah mantan Kakanwil ATR BPN Sultra yang menyampaikan pertama kali persoalan itu ke saya yang sudah diangkat menjadi dirjen di kementerian. Pak itu, saya turut bangga gitu. Tentu bukan karena saya semata, tapi semua mendorong gitu ya. Karena itu juga termasuk juga waktu itu ada wakil menteri dan sebagainya. Itu satu. Yang kedua di Bogor ya. Jadi di Bogor itu pernah ada bencana alam, ya, bencana alam, tanah longsor, banjir, ya, orang beberapa desa gitu ya di beberapa kecamatan itu harus mengungsi, ya, mereka ngungsilah pindah gitu ya, itu berapa tahun tuh gitu ya, beberapa tahun kemudian mereka akhirnya menempati hunian sementara.
Huntara ya yang disiapkan oleh pemerintah, Pemda dan sebagainya. Kemudian ya itu disurvei tuh bekas bencananya gitu. Itu sudah tidak layak untuk ditempati pemukiman tempat warga ya. Jadi warga itu memang harus pindah. Itu ada di 4 desa, di 4 kecamatan yang beda di sana. Akhirnya pemerintah punya program hunian tetap untuk warga itu sekitar 10.000 orang lah kalau nggak salah di 4 desa itu ada beberapa kepala keluarga gitu di lokasi itu. Nah, mereka punya program tuh. Kementerian PUPR udah bikinkan rumah-rumahnya bagus, Pemda udah pasti ya kayak bikin kayak perumahan lah bagus gitu kan. Nah, mereka ditetapkan untuk menjadi penduduk situ dan menghuni tetap di situ. Yang menjadi permasalahan adalah gitu ya. Kementerian ATR BPN tidak bisa mensertifikatkan itu warga. Padahal mereka udah siap memberikan sertifikat. Pemda juga udah ini gitu kan. Karena lahan itu milik PTPN 8. Oh, HGU masih statusnya. HGU. PTPN 8 sebagai pemilik HGU sudah juga bersedia untuk menyerahkan lahannya menjadi hunian tetap itu. Tapi tidak bisa diberikan karena gitu. HGU PTPN 8 itu milik pemerintah gitu kan? Milik Kementerian BUMN, itu asetnya Kementerian BUMN. Kementerian BUMN tidak bisa melepaskan asetnya itu. Ya istilahnya pelepasan aset sama ya selanjutnya tentu penghapus bukuan dan sebagainya nggak bisa gitu kan itu. Nah sama itu jadi saya bercerita ya tentang Wakatobi, tentang suku Bajo ya ceritanya ke Kanwil ATR BPN Jawa Barat. Kemudian Kanwil ATR Jawa Barat, wah kalau seperti itu Bapak ceritanya mungkin Bapak bisa bantu. Tempat saya punya masalah gini, saya nggak bisa mensertifikatkan itu karena ini. Apa yang sudah dilakukan? Menteri ATR BPN, Bupati Bogor sudah bersurat ke Menteri BUMN ya untuk melepaskan itu. Menteri BUMN menjawab tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena pemerintah punya saham di PTPN 8 15%. Terus? Nah, 15%. Jadi ini untuk pelepasan aset itu harus ada aksi korporasi. Oh iya ya. Yang tidak memungkinkan pemerintah untuk melepas dengan kepemilikan 15% saham karena itu. Karena ngaruh ke gitu kas kan. korporasinya. Nah gitu. Nah itu masuklah ke saya kan. Saya telah gini. Saya baca ini nggak logis nih gitu ya. Oke, akhirnya saya melakukan gerakan ya. Saya dengan jaringan saya, teman-teman yang di komisaris yang segala macam ini sampaikan ke Pak Erik gini ke Menteri BUMN. Malulah kita nggak logis gitu kan. Di internal Ombudsman saya membuat tim untuk membuat inisiatif ya. Investigasi inisiatif. Akhirnya kami memanggil semua pihak, ini tim saya tim 4 ya. Kami memanggil semua pihak ya masuk untuk nanganin kasus ini. Justru mereka semua senang. Kementerian ATR BPN, Kementerian BUMN, PTPN semua senang dipanggil oleh Ombudsman. Pak, selama ini kami tidak bisa ini malah senang dipanggil Ombudsman. Senang dipanggil Ombudsman ini kita menyelesaikan masalah. Di luar itu saya lobby dengan ini informalnya juga jalan ya. Kira-kira gampangannya begini. PTPN 8 itu ya sahamnya 85% itu dimiliki siapa? Ternyata dimiliki holdingnya. Holding BUMN. Holding PTPN. Waktu itu holding PTPN 8 itu PTPN 3. PTPN 3 itu sahamnya 100% milik pemerintah. Pemerintah Jawa. Pemerintah Saya bilang itu kuncinya. Gitu kan? Tapi narik-nariknya itu loh. Narik-nariknya itu akhirnya ini bisa dilakukan aksi korporasi di situ ya dengan ya itu saya lobby informa di belakang kemudian aspek formalnya jalan kan dengan mengumpulkan teman-teman semua beres. Jadi akhirnya Pak PTPN 8 Pak kami ini sedang memperpanjang HGU. Nah HGU-nya ini yang kami perpanjang ini gitu kami udah mempersilahkan itu dilepaskan, kami juga udah rela gini tapi ya kira-kira akhirnya ya dari koordinasi itu keluarlah surat Kementerian
BUMN Sertifikatnya dulu. ya yang Oh, mau pelepasan. melepas aset ya setelah dilakukan aksi korporasi dan segala macam, kemudian kita memproses gitu ya sampai akhirnya selain penghapusan aset, penghapus bukuannya dilakukan. Terus akhirnya setelah terimanya ombudsman yang bimbing itu gitu kan. Dan semua berterima kasih. Pada akhirnya ya jadilah sertifikat yang diberikan ke warga. Memang waktu itu baru 50 sertifikat. Yang asalnya sertifikatnya mau SHM, kami melihat banyak persoalan jangan SHM dulu lah. HGB dulu. HGB dulu, HGB di atas HPL Pemda ya. Pemda punya HPL hanya untuk relokasi, tidak untuk yang lain. Itu prosesnya masih berjalan. Bangganya beda waktu itu. Nggak beda karena kita udah bantu. Tapi orang sana juga tidak tahu bahwa ini diantaranya hasil kontribusi ombudsman. Yang bangga Ketulusan itu. yang bangga adalah ya Menteri ATR BPN ya bagikan ke sertifikat ke warga gitu kan. Ya warganya senang, tapi cerita di balik itu tidak. itu ya. Dan saya tidak pernah turun ke masyarakat menyatakan saya turut gini nih. Tim saya turun Tapi ini kisah di balik layarnya nih. Nanti kalau ada warga Jawa Barat tim yang ombudsman, asisten ombudsman yang turun ke sana juga gitu ya. Tidak ini gitu loh. Padahal teman-teman asisten ombudsman yang saya turunkan ke sanalah yang menemukan persoalan-persoalan ini sehingga saya ngambil langkah ini. Dan yang saya bangga ini terkonfirmasinya. Lagi-lagi nih saya ketemu di Jakarta di sebuah rapat ya. dengan Ada orang yang salaman dengan saya, Pak Dadan terima kasih sudah dibantu masalahnya ini selesai. Beliau Kakanwil ATR BPN Jawa Barat yang setelah kasus itu selesai ikut bidding dan sebagainya sekarang udah dari dirjen Dirjen juga lagi. di bawah gitu. Dua persoalan itu saya luar biasa ya. turut Tapi bangga. yang menjadi poinnya itu adalah tidak perlu kita di depan untuk semua Tidak itu. perlu di depan dan tidak banyak yang tahu ya. Tapi Ketulusan juga tadi. saya tidak menganggap ini kontribusi hasil saya, enggak. Ini kerja sama semua pihak, teman-teman ATR BPN, warga, ya, bupati, PUPR, semua kementerian BUMN, semua. Ya intinya apa? Intinya ternyata di pemerintahan ini masalah koordinasi sama komunikasi yang mungkin di dan beberapa disitulah tempat ombudsman buntu berperan, gitu ya. loh. Disinilah ombudsman masuk. Makanya ombudsman ini tagnya. Ombudsman ini bisnisnya magistratur of influence, ya, bukan magistratur of sanction. Ombudsman bukan lembaga yang yang senang mengobral sanksi, hukuman-hukuman, enggak. Kerja ombudsman itu adalah magistratur of influence, bisnis pengaruh untuk mempengaruhi sesuatu yang baik gitu ya. Betul. Kita menyelesaikan masalah, Yang menyelesaikan semraut solusi, ini ya. diluruskan satu-satu. Pengaruhlah Jadi yang satu yang pengaruh yang gitu. main Tidak gitu perlu lah. banyak mengsanksi. Ya, tidak sanksi Siap. bukan itu. Dan rasa bahagia, rasa bangganya lain Ya. dengan seperti Jadi itu. kalau ditanya dua itu Itu ya. salah satu kebanggaan. Momen kebanggaan. Dan ini ya tentu Di ini antara banyak karena dukungan teman-teman Siap. asisten juga di internal Baik, ombudsman baik. gitu. Yang Ya. lain banyak sebetulnya cerita-cerita seperti itu dan setiap orang di ombudsman banyak yang cerita-ceritanya lebih heroik ya daripada apa yang saya sampaikan, belum ada apa-apanya gitu ya. Baik Bapak, tapi tentu cerita-cerita tadi sungguh sangat menginspirasi dan tanpa terasa juga kita sudah cukup lama ini Bapak. Ya. Masih banyak sekali yang ingin kami gali karena 10 tahun di Ombudsman tentu cerita, pengalaman, inspirasi, suka dukanya Pak tentu sangat banyak. Tapi karena ada keterbatasan waktu, terima kasih saya sampaikan kepada Pak Dadan sudah bersedia hadir jauh-jauh dari Jakarta ke Makassar hari ini untuk hadir di program Simak Ombudsman, dan juga terima kasih semua kepada sahabat Ombudsman yang sejak awal telah membersamai, telah menyimak dengan seksama program Simak dari Ombudsman dari Sulsel ini. Akhir kata kami juga mengucapkan terima kasih banyak Bapak atas 10 tahun pengabdian di Ombudsman. Mungkin masih mau lanjut untuk periode berikutnya. Harus ngerubah undang-undang dan saya juga tidak mau. Saya tidak mau menjadi pencedera konstitusi, pencedera undang-undang. Luar biasa. Terima kasih sekali lagi Bapak atas dedikasinya dan semua baik ide, materi, pengorbanan waktunya untuk lembaga kami tercinta. Untuk menambahkan juga semangat bagi kami, jangan lupa like, share, dan subscribe dari YouTube Ombudsman di Simak ini. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perpanjang, dikembalikan, tapi ada yang ya sudah karena juga tinggal sekian waktu kemudian ya udah mundur aja.
Ya, ini agak beririsan ya antara isu terkait dengan pemerintahan desanya dengan